warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil qail al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Al-hadis wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu bapak hadirin jamaah Duyufur Rahman yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kepada keluarga besar Yayasan Darul Khair, KBIHU Pondok Pesantren, jajaran pejabat se-Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili, yang mudah-mudahan kita sekalian ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin, kalau ditanya rukun Islam di Lampung ini ada berapa? Ada 5. Enggak saya tanya karena sekarang ini banyak aliran baru, Pak. Ada yang lebarannya tanggal 25 Ramadan loh. Begitu ditanya, "Bah, sudah lebaran?" "Iya, saya sudah telepon Allah." Rukun Islam di sini jumlahnya 5. 1 syahadat, bukan ketuhanan yang Maha Esa ya, Bu. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Rukun kafir ada berapa? Rukun kafir ada berapa? Rukun kafir sama ada 5. Rukun kafir pun 5. Urus syahadat, roro urus salat, telu urus zakat, 4 urus puasa, 5 kafir. Wis urusan melotot-melotot mengkono. Udah ngaji nih gini. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beruntunglah ibu bapak yang kemarin dinasibkan bisa berziarah, bisa ngambil haji, sekalipun dengan waktu yang sangat melelahkan. Masya Allah, tabarakallah, dengan daftar tunggunya, dengan perjalanannya. Bayangkan ibu bapak, saya yakin dulu ibu-ibu bapak-bapak daftar tuh nggak sebegini usianya. Iya, daftar masih 6 berangkat.
Tapi Masya Allah tabarakallah masih beruntung karena masih dinasibkan, Bu. Betul? Lebih-lebih sekarang daftar haji, daftar tunggunya katanya 30 tahun, Pak. 30 tahun. Ada yang ngomong begini, waduh Kang Haji mati demin. Kalau urusan haji jangan disangkut pautkan dengan kematian. Ya Arab mati memati sih. Ngapain harus disangkut pautkan dengan haji? Malah hebatnya Kementerian Agama, orang yang berhaji kemudian dari rumah sudah ditalkinkan ibu sampai ke bandara, kemudian tinggal berangkat, meninggal di perjalanan, itu kalau mau diurus uangnya balik lagi tuh, Bu. Bahkan sampai ke Mekah sudah hajian, kalau mau diurus uangnya balik lagi. Kalau nggak malu. Atau barangkali pulang dari Mekah sudah ngambil hajian, sudah selesai semuanya, kemudian meninggal di perjalanan, kalau mau diurus uangnya balik lagi. Lebih-lebih kalau meninggalnya di dalam pesawat. Di Garuda Indonesian Airways itu ada asuransi 100 juta. Jadi kalau mau meninggal mending di kapal, Bu. Masya Allah. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beruntung yang sudah berangkat haji. Maka mudah-mudahan dengan doa ibu yang kemarin, doa bapak yang kemarin di Makkah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu bukan hanya sekali ke Mekahnya, amin. Termasuk anak keturunan ibu bapak juga bisa nyusul ibu bapak. Masya Allah. Karena kan untungnya jadi haji itu ibadah yang satu kali tapi tidak luntur-luntur seumur hidup. Bahkan sampai meninggal dunia gelar hajinya masih ada. Hebatnya jadi haji di bawah maksiat aja, Pak, enggak hilang. Udah jadi haji doyan gapleh, Pak. Kalau gapleh yang dipegang double 6, 64 turun langsung ditimpa sama 65, langsung ditunjuk modar sirji. Bahasa jiknya itu ada. Udah jadi haji tapi judes, disebut haji judes. Udah jadi haji tapi pelit, disebut haji pelit. Hajinya nggak luntur. Karena Masya Allah tabarakallah ibu bapak pengen mendapatkan gelar haji itu nggak gampang. Pertama dengan daftar antrian, yang kedua dengan menahan rasa sabarnya. Ya Allah, biasa di rumah kamar mandinya sendiri, di sana lebih-lebih kalau sudah di Mina, kalau sudah di Arafah. Belum lagi dengan cuaca yang panas. Allah karim. Yang biasa pakai skincare waktu itu udah meleleh. Ya Allah. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang ngomong haji itu gampang. Kata siapa gampang? Ya Allah, belum nahan sabarnya. Ya Bu ya, ya Bu ya. Maka pantas pahala orang yang haji nggak lain surga, Pak. Surga itu kan subhanallah. Pak, di surga itu nanti setiap orang yang masuk ke dalam surga, kalau laki-laki usianya 33 tahun, namanya usia atsrob. Makanya kalau bapak ini udah ketuaan, Pak.
Jadi nanti 33 tahun disulap jadi 33 tahun. Per setiap satu laki-laki itu dapat jatahnya 72 bidadari. Anjay, 72 bidadari. Kamarnya itu namanya gurfah, gurfahnya itu namanya sidrim mahdud. Temboknya emas, lantainya perak, ranjangnya ranjang emas, tretes inten kelambu sutra. Nggak kayak kamar kita. Subhanallah. Ibu-ibu ada yang nanya, kata ibu-ibu, Pak Ustadz, kalau bapak-bapak di surga dapat bidadari 72 bidadari, lantas kalau kami dapat apa? Ibu-ibu kan kalau pengajian begitu selalu nanya, Bu Haji. Oh, semangat ibu-ibu mah. Ibu-ibu kalau ngaji paling sedikit 40, bapak-bapak paling 6. Hebatnya ibu-ibu kalau mau ngaji, Bu, setia. Ngaji jam 9, jam 7 udah pada datang ibu-ibu mah, ya Bu ya. Oh ya Bu ya. Oh ibu-ibu mah hebat. Ngaji seminggu seragamnya 7, Bu. Hebat. Hari Minggu bajunya biru, Senin kuning, Selasa hijau, Rebo coklat, Kemis ungu, Jumat putih, Sabtu hitam. Begitu ngaji bajunya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Hebat ibu-ibu mah kalau ngaji, setia. Hebat. Ada kalau bapak-bapak ngaji ustadznya telat, paling bagi asbak. Bagi asbak doang. Ibu-ibu nungguin ustadz sholawatan, ya Bu ya. Hebat. Sambil sholawatan sambil ngegosip. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kelambine baru maning jete haji. Iya jasa bulan saya ketahu, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi minggu buri kan sira masih nganggo cengcen cicine lah ke ngendi lah ke jataji wis didol kan modal mancing. Ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Waktu PRT hajat kan jam berani anak 5 tak gawe kabeh esuk-esuk kita mau ranane prasmanan kan masih kebak daging, masih kebak tak cebok pluk-pluk betakarang kita mah daging beranu jalaos. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ari teh haji wae apa merana tas dohor kita mah karo bapane bocah aja. Wah, tas dohor geus laka apa pugun ieu jeneng prasmanan kun anu helm doang. Apa teh haji helm endog ditunggal roro. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sambil ngegosip salawatan. Hebatnya ibu-ibu Pak. Kondangan begitu ya. Teh wis kondangan, alhamdulillah wis. Je orang nyangke pengantin itu tua. Ampun, ibu-ibu di sana, ibu-ibu di Serang, ibu-ibu di Banten, kalau dibawa ke sini banyak temennya. Masya Allah. Bu, ibu senang ya kemarin hajian ya Bu ya. Neng Mekah merusuh bebalikin kapan sih? Jesueni luwe. Begitu udah nyampe ke tanah air, begitu udah nyampe ke Lampung Utara, kangen lagi pengen ke Mekah. Ya Allah, je pengen ke Mekah. Ya Bu ya, ya Bu ya. Masya Allah, karena yakin ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di sana kan ada tempat-tempat yang diijabah. Subhanallah. Ibu tinggal berdoa, bapak tinggal berdoa, kabul doa ibu bapak. Ada raudhah kalau Madinah, kalau di Mekah
ada Hijir Ismail, ada Makom Ibrahim, ada Sofa, ada Marwah, ada Multazam. Mekah itu ibu bapak ada keistimewaannya tempat. Kalau Indonesia adanya waktu. Kalau di sana mau jam berapapun ibu bapak berdoa dikabul oleh Allah. Kalau di Indonesia kudu ngelempengaken waktu. Kapan waktunya? Tengah malam. Tengah malamnya jam berapa? Ada orang yang ngomong tengah malam jam 1. Jam 1 dudu waktu sahur. Wong gapleh keturung angob. Waktu sahur itu jam 3. Kalau di Indonesia pengen diijabah ada yang disebut dengan sa'atul ijabah. Kalau Mekah ada maqamul mustajabah. Bedanya. Masya Allah, di sana berdoa ibu kabul. Ya bu ya. Ije kita makan duhungnya wingi ya, jening makain ning hotel baik. Ya. Kita mah jening Masjidil Harami ngan rong balen doang. 40 dina ngan rong balen. Kemarin katanya disisa ya bu ya. Disisa ya. Ya Allah, sisakan jauh ya bu ya. Harus lewatin Ajiziyah. Ajiziyahnya kan ada 2, ada Janubiyah, ada Simaliyah, belum lagi Mahbas Jin. Tapi enaknya kalau disisa itu kan pada saat Jamarot ya bu ya. Jamarot pada istirahatnya di hotel, pantesan pada bening-bening. Masya Allah. Bu, kalau di Indonesia ada sa'atul ijabah. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, saya belum hajian, tapi saya pengen punya pahala haji gimana? Ada Jumatan. Jumatan itu khusus bagi mereka-mereka golongan orang-orang yang fakir yang pengen berhaji. Maka Jumatannya juga harus ngaji Pak. Cara berjumatnya harus ngaji. Ini kan kadang-kadang cuma ikut-ikutan doang Jumatan. Begitu masuk masjid, pertama masuk masjid langsung usolli fardhul jum'ati. Rakaataini mustaqbilal kiblat di fardhon lillahi ta'ala. Nanti sholat lagi kedua kalinya, usolli fardhul jum'ati lagi. Yang ketiga kalinya usolli fardhul jum'ati lagi. Salat Jumat telung balen. Kan yang pertama tuh sholatnya tahiyat masjid. Kalau di Indonesia ada tahiyat masjid, kalau di Masjidil Haram tidak ada tahiyatil masjid, karena di Masjidil Haram begitu masuk ke dalam Masjidil Haram disunahkan tawaf. Tawaf bukan tahiyatil masjid. Kalau tahiyat masjid untuk di luar daripada Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram punya nilai tersendiri ibu bapak. Sholat 1 kali pahalanya 100.000 kali. Makanya kan ada orang yang sombong setelah berhaji. Setelah berhaji sombong. Ada. Haji kan macam-macam kan ya bu ya. Ada haji tomat, berangkat haji tobat balik kumat. Ada haji burhan, haji nelejubur tetahan. Ada lagi haji mansur, halaman kegusur. Ada lagi haji halimah, berangkat dari rumah nyampe halim balik lagi ke rumah. Namanya haji halimah. Sholatnya 1 kali sholat 100.000 kali lipat pahalanya. Subhanallah. Belum lagi dengan imam Masjidil Haram ya. Enak-enak. Saya pernah tanya bapak ibu. Kata saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, kam berarti fi imam al-haram yang fi qalbi bagad fi kulli zaman. Fi kulli wahid fi kulli zaman. Aywa. Kata saya, Syekh, kalau imam Masjidil Haram itu per 1 bulan digajinya berapa? Beliau jawab, alhamdulillah, kullu nafar
Roti fil imam arba'una alfa riyal. Per satu imam dibayarnya 40.000 real. Gaji imam Masjidil Haram. Real kemarin berapa, Bu? 4.000. 4.500. Kalau dihitung 4.000 aja dikali 40.000, gaji imam Masjidil Haram itu 160 juta. Imamnya Mahir Mu'akli, Abdurrahman As-Sude, Sesure, Musairi Ar-Rasyid, Bandar Balila. Kalau ngimam mantep-mantep, imamnya kan hafal Quran, suaranya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang nyambung. Amin ini kendor gini. Amin. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر الله أكبر. Dia tanya sama saya, "Menfin antum? Kamu dari mana?" Saya jawab, "Ana min Indonesia, saya dari Indonesia." Dia tanya sama saya, "Kam roti fil imam di Indonesia?" Gaji imam di Indonesia berapa? Kata saya, "Maaf ya Allah, laku sama sekali." Ayo wong imam ning Indonesia ya kadang-kadang hafalan kedua doang, cuma kuliah kulhu. Maghrib kuliah kulhu, isya kuliah kulhu, lebaran kuliah kulhu, jumatan kuliah kulhu. Sampai bocah celek mau ngomongi ustad kuliahku. Ustad kuliah. Masya Allah, begitu ngimam. Begitu imam salat maghrib, bocah celek tebakan. Dia bocah celek. Imam, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bocah cilik tebakan ya kuliah tekulhu. Kulhu yang pertama mah, oh kuliah kulhu yang pertama mah kuliah lah segala. Jadi imam bocah cilik kena ngeti berarti ya. Langsung imam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahil nas, min syarril waswasil khannas. Jadi bocah cilik, "Woi, ganti." Begitu rakaat kedua kan imam kan begini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sing gede-gede apa sing abdi waca iku? Ya pertama ngawaca qul a'udzu birabbin nas. Manek ning duhur makruh, mudun ning ngesor Fatihah maning. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sir bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ngilek. Qul a'udzu birabbin nas maning biah. Masya Allah.
Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nyesel yang kemarin berangkat haji yang di sananya tidak sungguh-sungguh. Ya Bu ya? Yang kemarin berangkat haji, yang kemarin berangkat umrohan, tapi ternyata di sana nggak sungguh-sungguh. Padahal di sana ya Allah, satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid di Lampung Utara. Masya Allah. Ibu di sana baca Quran. Ibu baca Quran, satu kali baca Quran pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau ibu di sana baca la ilaha illallah, itu ibu sudah mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Tapi di sananya malah lupa, yang dicari teko emas bae. Jalan-jalan nih pasar Takiyah, orang ning Takiyah ning Syarif Mansur, muter-muter, jalan-jalan ke Taif, bukan malah cari tempat yang bersejarah di mana ada masjid yang dulu Rasul pernah ditimpuki oleh kafir Quraisy, yang sampai detik sekarang tehalnya masih wangi karena darah Rasul netes di lantai tersebut. Bukan di situ, malah terewoh pengen nunggang kereta gantung baik. Ya ibu-ibu tuh, ya ibu-ibu di sana gak usah melotot-melotot ke saya Bu. Masya Allah. Jadi akhirnya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tinggal nyesel. Tapi setidaknya ya Bu ya, mudah-mudahan penyesalan ini kan jadi doa juga Bu. Nanti ibu kapan waktunya, begitu punya rizki lebih lagi, ibu bisa umrohan. Kan begitu, Masya Allah. Haji, gegoda nih hajiku ya. Komo pelebah ning Arafah, Arab selonjor lebih kegati, selonjor nenggel ndas uang, dipaksakan ndas uang nekuk. Ya Allah, ke kamar mandi, kita ngantri di kamar mandi, marah nggak boleh, ya bener Pak ya. Pala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Lagi hajian nggak boleh marah, nggak boleh ngomong sembarangan, apalagi berantem. Kita mah masuk, kita mah sengaja lari-lari dari tenda Pak ke kamar mandi. Begitu nyampe ke kamar mandi ngantri, mana wis suruh kuat. Ngampet pengen nahan pengen keluar air kencing ya Pak ya. Ya Allah, muter-muter diwadahi karo botol aqua ur kamot. Wong botol aqua ini cilik, acak-acakan. Ya Allah, begitu nyampe ke sana ternyata yang di dalam kamar mandinya malah ngengumbak. Coba, jere kita iya gegodanku ya. Ari dimarahi sireki teki lagi haji, ari urut dimarahi sireki beneran kayak urut dipikiran. Itulah resikonya orang yang sedang berhaji. Ya Allah ya Rabb. Tapi kalau kemarin ceritanya rapih ya Bu Haji ya. Kemarin haji, tahun ini saya kebetulan nggak berangkat. Kalau tahun kemarin saya berangkat. Tahun ini saya cuma umrohan Bu. Tahun kemarin saya cuma umrohan. Jadi Syawal saya pulang. Syawal saya pulang. Ada juga yang Syawal nggak pulang. Wong ongkos umroh dia pengen sekalian hajian tadi tangkep.
premen jadi kita wong hajab nyolong segala gini. Wong daftar siji je pengen oleh ruru. Alah. Bahaya. Terus Bu, terus. Berdoa ya Bu ya. Ya Bu ya. Di sana kan Ibu berdoa, ya Allah kabul doanya. Kemudian sekarang yang sudah di Indonesia juga berdoa, ngajinya terusin, amal-amalan yang kemarin pada saat hajian terus laksanakan, karena tanda-tandanya haji yang mabrur itu ngomongnya tambah halus. Ning laki ku lo kan marah-marah. Anu apa ngedelengaken bayi? Wong wis haji je marah-marah bayi. Wis haji tetenger haji mabrur iku ngomongnya alus, orokan kenceng, ya ta? Konon diomongi laki medongkluk. Iya kan mengkonon. Ajekin mah laki ini sampai ngeluh kang ngaji kita mau duwe rabi kejeblok klemen tukare unggal dine kang ngaji rabi kita mau sedine be orang marah-marah gering. Ya Allah, jadi wis jadi haji mesing alus Pak ya, sing alus. Waktu kan beda semangatnya. Semangat waktu di Mekah dengan semangat di Indonesia beda kan? Kalau di Mekah begitu ngedengar suara adzan kan lari, ya tak? Wow, ning kene gemeng konon. Wis tuwe oleh hidayah, ning masjid bae. Sampai mik masjid digawe balik. Ngadan bae dewe. Subuh-subuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wong-wong menusur dheweke menyusu. Wong wis tua. Tapi semangatnya karena memang terbakar pada saat hajian kemarin. Subhanallah. Bu, Ibu pengen lagi berangkat? Doanya yang banyak. Doanya yang banyak. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kabul. Teman saya Bu ceritani tukang dangder berangkat haji. Bang Haji njuk doani cara berangkat haji. Oh iya sih, usaha masih dagang dangder. Iya Kang Haji wong bisa nih dagang dangder, hebat sih dagang dangder ke berangkat haji. Untungnya pire ngan 20.000 Kang Haji. Wih 20.000 bisa berangkat haji, hebat amat. Iya Kang Haji sih mesti kedol karo Tegali je. Jere ya. Jadi doa Bu, berdoa. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lagi balasan terkecuali surga. Karena pengen mendapatkan gelar haji tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul saudara, haji nggak perlu khusyuk. Betul? Haji mau khusyuk mau tidak sah. Karena haji butuhnya niat. Tidak seperti sholat. Kalau sholat perlu khusyuk. Kalau sholat tidak khusyuk, la sholata liman la khusyu'ala. Kalau sholat tidak sah bagi orang yang tidak khusyuk. Contoh, Nabi Muhammad dulu sallallahu alaihi wasallam pernah nanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ini kata Nabi,
siapa di antara kalian yang sholatnya khusyuk, nanti akan aku kasih sorban hijau ini. Karena Rasul dulu sering pakai sorban hijau. Konon katanya sorban hijau adalah sorban yang dipakai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka kenapa banyak yang pakai hijau? Nah, pada saat itu Nabi ngomong, siapa di antara kalian yang sholatnya khusyuk, nanti akan aku kasih hadiah sorban hijau ini. Di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kata Abu Bakar, begitu Allahu Akbar, kata Abu Bakar, ini sorban pasti jatah gua. Karena gua ini mertuanya. Wajarlah kalau mantu kasih hadiah ke mertua, kata Abu Bakar. Umar bin Khattab, Allahu Akbar, kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena Umar gimana Nabi bisa sampai ke Madinah? Hijrah dari Makkah sampai ke Yatsrib aman karena adanya Umar bin Khattab. Wajar kalau sorban itu untuk hadiah aku, kemudian nanti akan aku lilitkan di kepalaku, aku jadi orang hebat, kata Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, Allahu Akbar, kata Utsman bin Affan, duit kita kan entek. Saya ini kan jadi donaturnya Muhammad, wajar kalau saya dikasih hadiah. Kata Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, jangankan sorban, wong anak perempuannya aja dikasihkan ke aku kok. Akhirnya mereka selesai sholat, nanya kepada Nabi, Tuan ya Rasul, di antara kami siapa yang mendapatkan sorban itu? Kata Nabi, semua di antara kalian tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan sorban ini. Kata mereka para sahabat, kenapa Tuan? Karena sholat kalian bukan karena Allah, tapi sholat kalian karena sorban hijau ini. Tapi kalau bicara haji, kalau bicara umrah, tidak ngomong-ngomong khusyuk. Hei, ya dah. Sing perlu niat, wis niat mau wis. Orang ngaca apa-apa tawaf menang be mancus baik. Tawaf mancus. Sa'i munang baik. Itu loh Bunda. Saya paling nggak habis pikir dengan orang Indonesia itu kalau baca talbiyah. Kalau baca talbiyah, orang-orang luar negeri itu tegas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang luar negeri, kalau orang Indonesia, weh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Jadi kita melau amat. Wong Indonesia mah nggak kayak orang-orang luar negeri itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Iya. Barangkali tahun kemarin Bunda barang kayaknya dengan saya tahun kemarin adanya di Jarwal. Tahun kemarin saya di Jarwal, di hotelnya Hotel Al Wehda. Oh, di Kiswa, berarti sama juga ya.
dekat. Ada juga yang di Wehda itu ada juga orang Lampung. Itu. Sama juga waktu itu kan Wehda sama Kiswa itu cuma nyebrang jalan, Bunda. Bareng tahun kemarin berarti. Alhamdulillah, cuma kita belum kenalan waktu itu ya, Bu ya. Sampai di mana tadi? Jadi kalau hajian tuh begitu, Pak. Kalau hajian nggak perlu khusyuk, yang perlu niat. Beda puasa. Puasa nggak perlu khusyuk, Pak. Perlunya niat. Coba puasa yang khusyuk yang seperti apa, Pak? Puasa yang khusyuk yang ngeludah aja, Pak. Poh. Beda. Jadi kalau haji cukup niat. Nawaitul hajja wal umrata lillah. Udah. Nawaitul hajja wa haramtu biha. Udah. Cukup dengan niat. Bu. Kan ada yang tanya. Haji kok ngebaca apa sih? Embuk itu orang baca apa-apa. Kita mengewakilkan Rabbana Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nan wong ngecup, kita melu, wes. Balik jadi haji. Jadi kalau ada yang tanya, Kang Haji, kita mah hajian ane menang baik urip apa tuh? Ya urip apa? Ya, pelebah jamarot, ngomong urip pun. Ndas wong ditimpuk. Duh. Masya Allah. Indah pokoknya kalau udah cerita haji itu indah. Masya Allah ya Bu ya. Indah pokoknya tak terlupakan. Ada orang yang ngomong, wong Judas menjalamun lunga haji cangkeme bosok. Udah mengkonon amal di Indonesia ini tidak akan langsung diganjar oleh Allah di sana, Bu. Adapun juga kalau mulut kita kena sariawan ya wajar. Wajar karena di sana itu panas, makanannya juga banyak yang tidak seperti makanan kita di Lampung Utara, di kota bumi ini ya Bu ya. Masya Allah. Bu, wong kampung lu ngahaji komo sing saja nunggang elip biji kurwani. Petegag menonggoni batur baik. Anu maning jamaah hajiku ya Bunda ya, asal dibuka belawangi hilang. Asal dibuka hilang, unggal dine hilang baik. Ya Allah. Dan itu sebetulnya saudara hadirin bukan karena dosa kita, bukan, karena belum pernah ke Mekah. Gimana nggak hilang Bapak? Gimana nggak nyasar? Bahasa nggak tahu. Daerah kita belum pernah, ya kan Bu? Masya Allah. Bahasanya juga kan beda di sana. Ada teman saya ceritanya Bu, masuk ke supermarket mau nanyain telur. Waktu itu saya hajian tahun 2010. Itu sesampainya di supermarket, Assalamualaikum. Saya di belakang. Kata orang Arab, Alaikassalam. Haji, fi hada. Tujuannya dia cari telur. Hada. Dia lupa telur itu bahasa Arabnya apa. Kata orang Arab ini, Arif lugatul Arabiyah. Insyaallah ana mahir.
tahu nggak bahasa Arab? Oh saya pinter, gitu ngomongnya. Kata saya, sombong berarti ini ustadz ini. Ternyata dia memang ustadz di pesantren, Pak. Ustadz di pesantren bahasanya dipakai ke Mekah, nggak nyambung kan? Karena kalau bahasa Mekah, ana azhabu ila sauq, saya mau pergi ke pasar, itu bukan itu bahasanya. Kalau di Mekah itu kan ana liruh lisauq, ana ruh ila sauq, ana ruh lisauq. Ruh bukan azhabu. Ruh itu pergi. Kalau kita kan bahasanya bahasa Fusha, azhabu. Wow. Haji fi hada. Kata orang Arab, ma hada alladhi kharaja min duburi dujajah. Alladhi kharaja min duburi dujajah wa sautuhu kokok petok. Jadi saya nggak nyadar di belakang, begitu di belakang saya ketawa. Kang Haji, arindok pun bahasa Arab ya apa sih? Kata saya bed, Haji fi bed, ya Allah bed kasiran tum amsi layina. Ada bed, kok bed kok ngelunbuk kok. Terus ada lagi teman saya yang sendalnya copot. Nanya lem Pak di Mekah. Dia lupa bahasa Inggrisnya lem itu apa, bahasa Arabnya apa. Haji hada. Hada. Jadi mungguh deweke mas sendal deweke ngebuka. Jadi hada. Weh, lah bocah Arab Melayu, acir-aciran. Jadi bahasa Arab beda, bahasanya beda, tempatnya beda, dari semuanya beda. Mau bagaimana Bapak Ibu nggak nyasar, betul? Jadi nyasar ikut duduk karena dosa, duduk karena durung anu pengalaman. Maka untung orang-orang yang nyasar itu untung. Kenapa? Jadi lebih berpengalaman ketimbang mereka yang langsung tahu kamarnya. Kita mau roh dengan dindi. Muter-muter kita diantarakan polisi segala. Sirama ning makai ora pernah diantarakan polisi. Kita masal metu diantarakan polisi. Jadi tambah berpengalaman. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Begitu di Arafah ya Bu ya. Begitu di Arafah indah sekali. Hampir tidak ada yang kita banggakan pada saat itu. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Setelah urus jawablah hari ikhlas malah enak. Ori ikhlas melako sing enak. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Dipaksa pun. Illa man atallaha biqalbin salim. Gambaran itu terdapat di Arafah, bahwa kelak nanti di yaumil kiamah tidak ada yang dibanggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Orang yang punya harta kekayaan, rumahnya tingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya 4, hebat, dia jadi orang kaya, saking kayanya, BH istrinya aja pakai remote.
Asal suaminya pengen tinggal pencet doang. Ngeblak. Bukan pagernya lagi, tapi biar. Dia yang hebat, dia yang punya jabatan hebat, dia punya keluarga hebat. Pada saat itu tidak ada yang bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, terkecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Pada saat di Arafah sudah tidak lagi ada yang dibanggakan, padahal di rumah punya rumahnya tingkat, uangnya ratusan juta, tapi tidur di kasur yang banyak pasirnya. Bener Bu? Makan ikut berebut. Wong sogeh je mengkonon. Karena pada saat itu semua rata. Yang jadi pejabat pun sama, yang jadi rakyat pun sama. Tidak ada pada saat itu yang dibeda-bedakan. Begitulah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika di padang Arafah bajunya juga cuma 2 lembar, putih-putih, tidak bersaku. Ya, ora weh nganggo celana. Lamun tetapi salah be Mongol. Iku kan kadang-kadang awan bukan ngopi kan ya, ning pinggir tenda kan. Ning pinggir tenda ora open, manuke ning ngesor melu ngopi. Jere kita hari diwarai kita ki lagi wokop. Ora aweh pala ropasa wala pusuka wala jidala fil haj. Ora aweh kan. Premen cara nikinnya. Jadi akhirnya anak krekil. Anak waktu kan tak jokot tak timpugaken. Letuk. Kang Haji wis lagi mengkenen kejejorangan bae. Muenang bikitan. Begitu pulang di bandara saya ngomong, sengaja saya nggak ngomong sama Bapak, sama Pak Haji, karena waktu itu kita nggak boleh ngomong rofas. Jadi kalau saya ngomong barang ikut diurusi, aja pepeluan ngopi, atuh batal Pak. Makanya pada saat wukuf di padang Arafah, hati-hati. Di pada saat rukun tuh pala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh marah, nggak boleh ribut, nggak boleh. Ya Allah, godaannya bukannya pengennya marah aja ya Bu ya. Ya Bu ya. Karena memang wis terlatih sing umai marah-marah baik. Masya Allah, tabarakallah. Makanya ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ibu bapak semuanya sudah selesai menjalankan ritual hajinya sampai ke tawaf ifadohnya, dan ibu bapak mendapatkan gelar haji. Mudah-mudahan semuanya dimabrurkan oleh Allah. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah. Bukan hanya sekali ini saja ibu bisa ke Makkatul Mukarramah, ibu bisa berjarah ke Madinah, ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan bisa terus-terusan berkali-kali sampai ke anak cucu ibu bapak semua dinasibkan jadi haji dan bisa berumrah. Ibu bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, yuk.